Perkenalkan, kami kelompok dari Bulukumba yang ditugaskan oleh dosen mata kuliah studi kearifan lokal untuk membahas judul kami, yaitu perlawanan kelompok Dompea terhadap Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, atau bisa kita singkat dengan DITII, tahun 1953 sampai 1957 di Kabupaten Bulukumba. Baik, di sini kita sudah bersama dengan narasumber kita, Den Tojeng. Terima kasih sebelumnya, Den. Makasih telah menyempatkan diri untuk menjadi narasumber kami. Baiklah, langsung saja, bisa menjelaskan apa saja yang ketahui tentang tragedi ini. Untuk itu saya persilahkan. Yang melatar belakangi pertikaian antara DTI dengan Dompea ada dua hal, yaitu pertama masalah agama dengan pajak. Itu agama dalam hal ini DTI ingin merubah adat istiadat di Matua Kajang. Ya. Dalam hal ini Matua Kajang itu masih menganut yang namanya animisme, kepercayaan leluhur, yang dimana di mata DTI itu menyimpan dari syariat Islam. Kenapa bilang menyimpan? Karena masih menyembah berhala, menyembah batu, menyembah pohon. Nah, inilah yang melatar belakangi akhirnya sesajen itu ya, sesajen. Nah, ini latar belakang yang paling mendasar itu. Akhirnya pihak Dompea memberikan perlawanan, karena dalam hal ini pasti ini dia punya kepercayaan dari leluhur, memang sudah mendarah daging, kulturnya memang dari nenek moyangnya. Ya, begitu. Akhirnya terjadi namanya perang saudara. Kenapa ada perang saudara? Karena antara Dompea dengan dalam hal ini gerombolan yang khususnya di Kajang ini, artinya dalam saudara memang ya, saudara. Artinya saudara ini ada yang iparnya yang Dompea, ada iparnya yang guerilla, saling bermusuhan. Ya, ini tidak ada istilah namanya saudara, yang pasti bersebelahan dengan namanya ini politik, otomatis dibunuh. Begitu nunya. Nah, akhirnya terjadi pertumpahan darah, pembantaian, artinya perang memang, dan banyak jatuh korban kedua belah pihak. Ya. Jadi pada saat itu memang disembelih orang, disembelih. Kadang orang diikat, baru kalau sudah diikat itu anak kecil yang biasa tusuk bilang, ih kencing berdarah ini bapak. Padahal sudah dibunuh, mau dibunuh tuh. Bukan orang besar bunuh, anak kecil disuruh. Nah, itu. Jadi itu kepala manusia itu dipakai, itu di pematang sawit, dibikin tambalan itu, tambah sawah itu di pematangnya itu. Kalau ditemukan sebagai apa itu? Baik dari ditemukan dia, kalau dia gerombolan ya yang Dompea yang dibunuh. Gerombolan yang artinya kalau dia gerombolan berarti Dompea yang membunuh. Kalau dia Dompea berarti gerombolan yang membunuh. Artinya kalau ada didapat pasti dibunuh. Begitu. Tidak ada lagi istilah ini, tidak ada lagi ampun lagi. Nah, perang pertama itu dipukul mundur gerombolan. Jadi istilah dulu gerombolan kalau di kampung itu momo namanya, momo. Ya, bukan DTI. Ya, bukan ya. Gerombolan ji sama momo itu istilahnya. Jadi istilah DTI ini cuma dalam sejarah, toh? Iya. Sejarah anunya yang dia bawa ini Karmu Sakkar, toh? Artinya dia punya fondasi perjuang itu DTI memang. Tapi kalau bahasa di Kajang bukan DTI, momo atau gerombolan, gitu nunya. Hanya awalnya gerombolan itu dipukul mundur dari Pantama sampai ke Patungku, dari
sampai Herlang, Bontotiro dengan Bira. Akhirnya tahun 1957 itu gerombolan lagi memukul mundur lagi, menyerang baik lagi Dompea masuk. Akhirnya terjadi pembakaran rumah sekitar 300 rumah dari mulai Kalimporo sampai Sengkatalu. Dan banyak juga dari pihak Dompea yang terbunuh pada saat itu. Dibakar semua rumahnya. Dibakar semua rumahnya. Nah, tapi keuntungannya Dompea karena dia berafiliasi dengan tentara. Karena itu tentara dengan gerombolan itu kan sudah musuh memang dalam hal ini negara dia loh. Hanya ini kan peristiwa gerombolan dengan Dompea ini kan mau dibilang intering sebenarnya dia. Intering sebenarnya. Jadi tidak ada, artinya tidak ada berkesinambungan dengan ini DTI itu. Hanya karena itu tadi itu yang merubah namanya apalagi ada istiadat Amatoa, yaitu dalam ini patuntung, ada istilah patuntung di dalam, patuntung, katire apa, nah itu mau dirubah semua, dihilangkan. Karena itu nah kalau di mata gerombolan itu musyrik, dia tidak sesuai dengan Islam. Saya kira itulah yang melatar belakangi istilahnya sampai terjadi peristiwa ini. Apalagi perang saudara antara Dompea sama gerombolan Atimomo itu. Membeli orang, membakar rumah orang. Apakah dia juga apakah maksudnya campur tangan masalah di dunia pendidikan maksudnya. Nah, berantas semua sekolah-sekolah, menghancurkan, apakah juga seperti itu? Ini gerombolan? Iya. Tidak. Tidak. Kalau tidak ada anunya bilang ini, karena pada saat itu memang masalah pendidikan memang belum ada. Artinya kalau sisi inunya belum ini pendidikan memang. Ya, masih minim memang pendidikan pada saat itu. Masih sekolah rakyat tuh, SR lah. Ya, masalah itu memang pendidikan belum ini juga. Nah, memang pada saat itu memang masalah murni masalah agama yang paling dominan. Masalah pendidikan lain tidak ada. Tidak ada yang di situ korelasinya, belum ada pendidikan yang kalau gerombolan tidak ada di situ. Mengapa ini pemberontakan DITI ini cepat sekali meluas di wilayah Indonesia? Apakah karena kekecewaan semua, Ci? Oh, kalau itu karena dia bungkus masalah agama Islam. Ya karena kan di Sulawesi juga. Ya karena kita kental di sini namanya agama Islam, khususnya Selatan so. Mau dibilang 80% kita agama Islam. Jadi kalau masalah agama yang kita itu namanya politik, kita bungkus agama, maka cepat sekali ada simpati itu dari masyarakat ini. Karena biar dijelaskan juga seperti apa perjuangannya itu secara ini, masyarakat juga tidak mengerti pada situ karena memang latar belakang pendidikannya belum ini juga. Artinya hanya orang-orang tertentu lah yang namanya pendidikan seperti itu. Tapi kalau masalah agama itu sudah bisa ditangkap, wah ini empati itu untuk agama memang tinggi. Siapapun orangnya kalau kita bungkus masalah agama, politik di bungkus agama itu kita tidak melihat lagi apa itu isinya politik, yang penting agamanya. Padahal belum tentu bahwa pada saat ini memang dia tidak pernah ditahu bahwa ini mengkhianat. Padahal memang negara kita pada situ kan masih taraf bilang belum juga dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, masih istilahnya masih RIS istilahnya begitu pada saat itu, belum kesatuan lah, masih ada serikatnya negara kesatuan Indonesia, serikat begitu loh. Nah, itu negara perserikatan ya begitu, masih berserikat lah gitu. Jadi ini Om di kapan awal mulanya datangnya ini DITI dan kapan juga dia selesai gitu? Kalau secara global anunya di Sulawesi Selatan 1950. masuk ke Sulawesi. Iya, berakhir 1965. Jadi kurang lebih 15 tahun itu kalau anunya Karmusaka di Sulawesi Selatan. Dan termasuk pemberontakan yang terlama
pada saat itu. Yang lainnya baru, ya kalau telusuri itu cuma 3 tahun, 5 tahun, udah habis. Kita di sini Karmusakar memang banyak memang dia punya simpatisan. Sampai Sulawesi Tenggara, bukan lagi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Dia punya simpatisan. Jadi bukan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara juga. Bahkan di sana pun basis utamanya di Sulawesi Tenggara. Ketika diburu dari sini di Belopa, Luta, kan di situ dulu basis utamanya. Tidak bisa bertahan di sana karena dia di sisi kelilingnya juga ada namanya orang Toraja. Orang Toraja kan Muslim, jadi otomatis dia berpihak ke ini nasional toh. Nah, ini memang musuhnya juga secara agama, memang musuhan kita memang dalam pasal itu. Akhirnya dia ambil lagi namanya posisi di Sulawesi Tenggara. Dia punya basis itu Karmusakar, maka di situ ditumpas dari pasukan Siliwangi. Nah, itu. Terus dampaknya Om terhadap apa? Iya, dampaknya pemberontakan ini. Ya, dampaknya pemberontakan yang pertama korban jiwa. Ya, itu dampak utamanya dalam segi, dan juga masyarakat juga pada itu apalagi Dari segi ekonomi juga tidak bekerja. Akhirnya banyak yang menyingkir, banyak yang istilahnya mengungsi istilahnya dalamannya. Nah, karena orangnya nyingkir gitu, mengungsi. Dan memang pada itu ekonomi memang tidak berputar karena orang tidak ada bertani, takut bertani orang. Kalau orang berdagang takut berdagang pada saat itu. Hanya memang pada itu paceklik susah memang masalah apalagi masalah ya kehidupan pada saat itu. Artinya putus di jalur perdagangan. Iya karena orang takut. Artinya mau menyeberang, artinya kan ini kan pusat ekonomi sebenarnya ada di Kalimporo itu, toh, di pasar Kalimporo. Kemudian juga di daerah Kasih. Nah, ini sedangkan ini yang dua tempat ini basis kedua belah pihak. Kalau daerah Kasih itu ya arunya gerombolan, gerilya tuh, ya gerombolan artinya momo. Daerah Kalimporo basisnya ada pihak yang terputus memang. Nah, kemudian itu yang saya bilang tadi, dampak yang paling anunya itu korban jiwa, pembunuhan di mana-mana. Begitu. Tidak melihat lagi saudara karena memang tidak ada pada itu bilang saudara siapa, yang penting berseberangan pasti walaupun saudara atau apa dibunuh. Jadi biar apa maksudnya orang-orang yang bawa barang melalui jalur laut itu semua maksudnya ditahan semua, tidak masuk ke Sulawesi. Iya ada secara nunya itu. Kalau tapi itu kan secara ininya biar meluas itu ya toh. Kalau itu, tapi kalau secara khususnya itu bilang yang saya tadi itu bilang antara Gorombola sama Dompia itu yang saya tadi dua tempat itu di daerah Kasih dan daerah Kalimporo itu memang terputus jalur namanya perdagangan itu orang aktivitasnya karena kedua tempat ini masing-masing kubu adalah basisnya ya basis ya begitu basis pertahanannya nah, semua. Jadi ini apa maksudnya latar belakang terbentuknya ini apalagi DITI yang dibentuk oleh Karmusakar itu apa kayak lahir dari apa? Lahir dari kalau Berangkat dari apa? istilahnya kekecewaan karena itu yang saya bilang tadi ada kekecewaan dari segi politik tuh artinya sudah ada deal politik antara Soekarno dan Bung Karno tuh Soekarno dengan Karmusakar yang dimana Soekarno pada saat itu tidak mematuhi dia punya anak lagi janji. Islamkan Om atau memang satu Indonesia? Kalau satu ini Ji, Indonesia khususnya Indonesia bagian timur lah. Indonesia bagian timur. Tapi terus itu Sulawesi Selatan. Kalimantan, Sulawesi lah, bukan Sulawesi Selatan, Sulawesi. Kayak Sulawesi Tengah, toh, Sulawesi Tenggara, itu. Berarti ini pemberontakan pusatkan memang di Sulawesi di Sulawesi, Pulau Sulawesi. Artinya Indonesia bagian timur lah. Jadi simpatisannya di Kalimantan apa enggak terlalu banyak itu. Nah, di sini aja memang. Tapi banyak memang di pasukan Karmusakar. Banyak puluhan ribu. Banyak. Membuat senjata semua. Lengkap. Karena
Karena Musakar kan memang punya pasukan. Ini senjatanya dari Gimana ini ambil amunisi DITI? Ah, itu sisa-sisa perjuangannya itu yang dari pengerdekaan Indonesia itu yang dia itu. Iya, jadi dia tidak langsung memang pada saat ada kekecewaan dari Soekarno langsung ini. Dia ada beberapa tahun itu muncul kekuatan. Mulai dari 49 sampai 51 itu ada kekuatan di situ. Muncul kekuatan artinya hal-hal yang digunakan dalam perjuangannya nanti, termasuk senjata yang dia bawa. Kan ada kan namanya senjata kan banyak tuh. Parang kan loh, badik itu semua itu. Tapi itu kan paling dominan itu senjata bilang yang ini. Yang modern itu kan senjata yang ini yang pakai senjata api nih. ya senjata api. Bagaimana pengaruhnya ini setelah didirikan ini Dompia Om terhadap adanya ini DITI? Bagaimana pengaruhnya terhadap DITI? Kalau pengaruhnya DTI sangat luar biasa sebenarnya kalau sisi anunya, karena dengan itunya juga DTI juga tidak tidak semena-mena di dalam Kajang karena mendapat perlawanan dari Dompia. Iya. Jadi dengan adanya perlawanan itu ini gerombolan juga atau DTI ini dia juga bisa menarik diri sampai ke Kendari begitu, tidak lagi berjuang di dalam Bulukumba Kajang begitu nunya karena ada perlawanan di dalam. Udah kayak di kampung-kampung lain nih. Iya. Kayak Jenet Ponto. Enggak. Salah satunya kampung itu yang saya pernah yang saya tahu hanya Dompia Kajang yang memberikan perlawanan kepada DTI. Perlawanan serius. Serius artinya memang ada pertempuran, ada pertumpahan darah. Ya, walaupun di tempat-tempat lain mungkin simpatisan artinya orang yang empati ada juga yang anti begitu ada, tapi tidak ada perlawanan secara ini. Secara kelompok begitu. Tapi kalau Dompia ada memang. Itu bukti real itu. Ada lagi, siapa tahu masih lengkap bisa ada lagi yang mau di Itu juga Om yang kapan hendak diambil juga kayak tadi yang perlawanan bilang dipukul mundur DITI. Ya. Kemudian menyerang lagi. Bulumpit ya? Ya belum pihan. Konan. Sudah di kapan? Di video sebelumnya. Bulumpit tadi ini? Belum kita yang baru-baru ini. Pertanyaan coba. Pertanyaan dulu. Ya, ayo nutup katanya. Tentang penembak yang pertanyaan. Langsung nih. Ya. Dan pada saat itu artinya terjadi pemberontakan, artinya pertikaian antara gerombolan atau Momot dengan Dompia. Itu pertama gerombolan dipukul mundur mulai dari Pantama sampai ke Patongko Sinjai, kemudian dipukul mundur juga dari Herlang, Bontotiro dan Bira. Tahun 1956 sampai 57 menusungi kekuatan gerombolan itu dalam DTI. Tahun 1957 menyerang Dompia kembali. Akhirnya terjadi pembakaran rumah. Itu sekitar 300 rumah, kurang lebih 300 rumah. Dan pada saat itu banyak korban di pihak Dompia. Jadi pembakaran itu mulai dari Kalimporo sampai ke Sengkatalu. Nah, dibakar semua rumah, menghanguskan semua yang di pinggir jalan, dihanguskan semua. Pada saat itu. Nah, tentara masuk, tentara mengambil alih. Akhirnya semua yang membakar pada saat itu termasuk kakek saya Jamal Bisitaka diambil dengan keluarganya 4 orang dan dipenjara. Dipenjara di Kalimporo, di basisnya itu tentara. Istilahnya aku bilang manunya tentara ini kantornya toh. Pada saat itu 4 orang dieksekusi mati. 5 orang dalam daftar ini yang mau daftar bilang eksekusi mati tuh 5 orang tuh, cuma 4 orang yang dieksekusi mati. Jadi saya punya kakak namanya Jamal Bisitaka yang lolos dari eksekusi itu karena ada saksinya itu dari tentara sendiri, itu namanya Pembadonggo, bahwa ini saya punya keluarga ini memang ikut dalam pembakaran rumah tapi tidak membakar rumah, saya saksinya. Nah begitu.
Kemudian saya punya kakek, saya tambahkan lagi, dia memperlihatkan juga, dia punya orang taat beragama memang. Iya, iya. Jadi dia sholat apa semua. Jadi bilang, oh sesuai dengan anunya itu Mbadongo memang ini, karena itu yang lainnya orang tidak sholat dia tuh. Dia sembahyang, kita sembahyang. Jadi apanya itu Mbadongo sesuai dengan apa yang diutarakan Mbadongo, itu sesuai dengan fakta bahwa ini mungkin, ya mungkin karena memang dia orang taat beragama ini dia ini. Nah, 5 malam itu dia anu itu. 4 malam di apa lagi di penjara. Jadi sepupunya itu mau dikatakan sepupu dengan 4 orang itu dieksekusi mati, 2 lubang, 1 lubang 2 orang. Jadi 2 lubang 4 orang. Masih ada di sana nunya itu banyak kuburan di sana. Ada fakta sejarahnya tuh, ada kuburannya di Kalimpro itu. Kakek saya itu pada saat pagi diberitakan bahwa kamu lolos dari eksekusi mati. Gitu dia. Dikira itu orang-orang Dompea Om. Itu Om Anta gerombolan dia. Oh, Karena memang dia antik-antiknya gerombolan Karmusakar ini. Iya. Nah, karena Dompea dengan tentara kan berafiliasi dia. Memang dia memang dia. Ya, begitu. Walaupun misinya sebenarnya berbeda, toh misinya. Kalau misinya Dompea kan memang tadi ini yang saya bilang yang 2 itu faktornya itu, karena maksud beragama tuh dengan perpajakan, pajak. Kemudian ada juga perampokan di dalam. Kalau tentara ini memang yang dianu pengkhianatan. Iya, pengkhianatan. Ya, Karmusakar karena ingin mendirikan negara Islam di Sulawesi Selatan. Ini sebenarnya. Yang tadi. Kalau antara Dompea Om dengan DITI dari Islam, Tentara Islam Indonesia, yang mana lebih dulu didirikan itu? DTI kan mulai 50, sedangkan itu Dompea nanti terbentuk setelah ada namanya ini DTI masuk di daerah Kajang. Nah, itu Dompea komunitas di Kajang. Kelompok yang baru terbangunkan. Karena Ya, yang selama ini yang bukan Dompea namanya, artinya Ammatua Kajang. Yang Matua Kajang. Kemudian dia membentuk laskar sebenarnya itu, Laskar Dompea. Oh, iya. Ya, laskar. Karena ada pemberontakan. Ada pemberontakan itu untuk melawan kebiadaban daripada DTI itu, gerombolan. Iya. Itu. Lanjut ke masalah apanya itu, masalah ininya lagi, masalah kematiannya. Ya. Ada sebentar Fitri. Tadi dijelaskan Om bilang Iya. Sudah dipukul mundur ini DTI, kemudian menyerang balik lagi menyusun kekuatan pasukan. Nah, sehingga dikala ini pasukan Dompea. Ya. Nah, di sini Om, kalau misalnya dilihat kan masih ada ini Ammatua Kajang Dalam. Iya. Berarti sebenarnya di sana hanya terjadi pembakaran, pembunuhan, hanya beberapa dan dibiarkan beberapa kaburan, atau sebenarnya bagaimana Om? Karena masih, kalau dilihat sekarang masih ada orang-orang Ya. sekarang. Iya, pada saat itu memang dia punya pada saat penyerangan ini gerombolan ke Dompea, khusus memang istilahnya pembakaran rumah saja. Kemudian ada pun namanya korban di pihak Dompea tidak terlalu banyak, toh. Kalau ada korban dari pihak Dompea, dan tidak keseluruhan Ammatua Kajang dibakar, hanya yang di pinggir jalan ini dari Kalimpro ke Sengkatalu. Jadi tidak sampai masuk di daerah area Dompea ini Ammatua Kajang, di luar-luar. Itu yang tadi sekitar 300 rumah lah yang dibakar itu. Begitu Nunya. Jadi tidak sampai meratakan namanya seluruh Ammatua Kajang, tidak. Orang-orang Dompea. Ya. Dan pada situ memang Ammatua Kajang memang tidak terlibat langsung dia itu kalau Ammatua Kajang dalam pertempuran ini. Bukan toko langsung, karena dia tidak ini, karena memang ada dia punya pasukan. Antara Dompea dengan Ammatua dulu yang memang yang agak berbeda. Misalnya ada khusus ini, anggaplah misalnya kayak ada rakyat biasanya Indonesia, ada tentaranya, begitu dia. Ya, Ammatua itu adalah kepala suku tuh.
kepala suku Amatoa Kajang pasti tidak terlibat langsung dalam ini dia, dalam pertikaian ini. Yang bergerak itu cuma bawahannya, perangkat laskarnya. Jadi dia tidak bukan Amatoa Kajang itu tidak memimpin langsung dia. Itu yang saya bilang tadi, tokoh-tokoh yang saya sebut itulah yang memimpin, yang membangun Laskar Dompea. Ya, itu. Oh, saya kira ini misalnya itu kayak orang-orang Dompea aja dulu, kemudian lama-lama ini langsung jadi kayak orang kajang dalam begitu, kira begitu. Tidak. Begitu. Ya. Masalah Terus ini Kahar Musakar kenapa maksudnya tujuannya itu harus maksudnya lebih menonjol ke daerah Bulukumba, maksudnya kenapa enggak daerah-daerah lain? Ya, maksudnya Tempat pendidikan di Jawa Barat. Kalau kok gimana berpendidikan? maksudnya Kalau misalkan pendidikannya. di Jawa Barat sih, kalau asalnya Kahar Musakar itu daerah Belopa, Lu, Di sana lahir memang. lahir dia. Artinya kan Kahar Musakar itu nama anunya itu nama aslinya Ladoming. Ladoming. Iya. Nama aslinya itu Ladoming. Ya. Nama anunya toh Iya. Ladoming. Kahar Musakar itu nama anunya di tentara itu sebenarnya. Tapi nama aslinya Ladoming. Dan itu tidak ditahu dia punya Kahar Musakar, dia punya orang tua. Nah, ada yang tahu orang tuanya bilang siapa. Jadi termasuk bilang ada juga yang ini bahwa dia kayak bilang temanurun begitu juga. Tapi ada anak istrinya. Oh, banyak istrinya dia, banyak istrinya. Bahkan anaknya banyak yang sekarang yang jadi anggota DPR, bahkan yang Kahar Muslim masuk calon anggota masuk DPD. Oh, sampai sekarang Ya, masih ya DPD pusat itu Kahar Muslim. Siapa? istrinya dia. Iya. Bahkan ada kan pernah jadi bupati Lu ini. Dia punya. Begitu ini pertanyaanku juga kayak apa yang lihat Kahar Musakar itu terhadap daerah Bulukumba begitu sehingga melakukan pemberontakan, apa yang anu sekali dari Bulukumba itu, dari segi apanya gitu. Pertama dari segi anunya, apalagi geografisnya mungkin. Pertama tuh geografisnya ini Bulukumba. Sebenarnya ini Bulukumba bukan secara kebetulan sebenarnya ini Dompea juga di dalam, cuma kan perencananya menyeluruh. Ada ini satu Daerah. ini daerah ini yang ini artinya yang di luar dari agama Islam tuh. Ini Dompea. Iya, latar belakang kita kan basicnya memang untuk memurnikan Islam sebenarnya dia ini kan Musakar. Akhirnya dia masuk di Dompea untuk bahwa apa-apa yang Anda lakukan sekarang ini masalah ini memang itu tinggalkan semua, kembali ke agama Islam. Karena kau agama Salang kok. Ya. Karena agama Islam itu kalau Dompea Kajang, tapi agama Salang. Nah, padahal agama Islam sebenarnya kan. Ya. Hanya banyak dalam istilahnya ketimpangan, artinya penyelewengan agama dalam Dompea Kajang. Jadi bukan tujuan khusus sebenarnya bahwa tidak, karena memang ini kan menyeluruh toh, setali 3 ual lah yang dia perjuangkan tuh. Nah ini dia ada di dalam ini komunitas di Bulukumba ini yang lain dari yang lain ini. Anda sengaja tunjuk. Iya begitulah, karena kan menyeluruh istilahnya dia. Bagaimana mencari simpati kepada seluruh Sulawesi Selatan tuh, begitu istilahnya. Nah, itu yang tadi yang dibilang secara geografis mungkin ada di Bulukumba anu di kayak banyak hutan-hutan sehingga ini mendukung untuk perang begitu. Iya. Perikanan apa lengkap di sana. Nah, kebun. Nah, itu. Dan kedua juga memang di sana itu kental juga namanya agama Islam yang di Bulukumba. Kental istilahnya memang orang-orang fanatik semua tuh di sana. Ya, tapi khusus di Dompea Kajang ini satu komunitas memang yang lain dari yang lain memang di luar Amatoa Kajang. Nah ini kenapa ada penyimpangan di dalam ini? Ada penyimpangan istilahnya itu, ada semacam agama-agama animisme begitu, penyembah berhala. Baru bagus juga untuk melancarkan ini perang gerilya begitu. Iya bagus karena banyak hutan.
Jadi ini apa maksudnya perjalanan akhirnya ini Karl Sakar seperti apa, Bu? Kayak iya, iya, kayak Dia ditembak mati Mati. sama tentara Siliwangi di mana itu? di Kendari. Ya, Kendari. Kalau anunya tempatnya mungkin Anda bisa lihat di sejarah. Kalau tempatnya kan Maksudnya sejarah anunya nasionalnya itu ada. kenapa Karl Sakar tiba-tiba ada di Sulawesi Tenggara? Melarikannya atau Ya bukan melarikan, karena di sini di Sulawesi Selatan sudah banyak istilahnya tentara-tentara Hasanuddin, kemudian juga simpati-simpati kepada Kamu Sakar ini berkurang, karena istilahnya dari pihak tentara Indonesia ini atau Bung Karno, dia juga kampanye masalah ini, istilahnya apa istilahnya dalam istilah black campaign begitu kan, bahwa dampaknya DTI itu adalah seorang pengkhianat begini-begini. Jadi dia juga kampanyekan itu masalah separatisnya apalagi Kamu Sakar DTI begitu. Karena selama ini kan masyarakat dia tidak tahu bilang seperti apa dia punya perjuangan ini. Istilahnya dalam nasional dia kira orang baik tuh karena agama yang diperjuangkan ini mau dijadikan, ternyata sisi negatifnya bahwa dia pengkhianat negara. ditangkap di Ditangkap di Sulawesi Tenggara, ditembak mati. Kemudian pada saat itu walaupun di kalangan masyarakat ada dua versi bahwa yang ditembak bukan Kahar, karena itu Kamu Sakar punya istilahnya bisa merubah dirinya bisa 9, ya 9. Tapi kalau artinya dia bisa serupakan terbagi dirinya, ya bisa bagi dirinya 9. Tapi secara saya pribadi saya percaya bahwa Kamu Sakar pada itu memang dieksekusi mati dengan fakta yang ada, dengan foto-fotonya yang di Panaikan. Dan waktu dikuburkan di Panaikan itu Kamu Sakar itu 7 lapis itu tidak bisa masuk orang lihat itu kuburan itu, tentara itu tidak bisa, hanya orang-orang tertentu yang pilihan yang bisa masuk itu. Memang kenapa ini jangan sampai dikultuskan kan? Jadi takutkan itu dia punya simpatisan itu, artinya datang di sana membangkitkan lagi dia punya gairah ini, semangat ini untuk DTI nya toh, artinya perjuangan untuk mau ini memberontak itu. Dan kalau memang faktanya menurut yang saya pernah lihat bahwa memang bukan Kamu Sakar di situ yang dikuburkan, hanya memang dibuang katanya di laut itu. tidak sampai Ya orang lain yang dikuburkan di situ. Pasukannya kan atunya pembunuh kan bukan di Kamu Sakar dibunuh. Pasukannya kan tidak langsung itu bilang pimpinan yang dibunuh, itu masih ada perlawanan. Dari pasukannya dulu. Selesai pasukan baru masuk di anunya, pimpinannya. Begitu.